Halo, selamat pagi semuanya. Jadi pagi hari ini kita semua berkumpul sekali lagi secara atas talian di dalam sel kanak-kanak. Jadi sebelum kita mulakan sel kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kerana kami dapat bangun dan kami dapat menikmati pagi hari yang Engkau sediakan. Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk kesempatan kami dapat berkumpul secara atas talian untuk mengikuti sel kanak-kanak secara atas talian. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memimpin kami sepanjang sel kami, supaya dalam sel kami Tuhan, kami dapat mengenal dan mempelajari tentang Engkau dengan lebih lagi Tuhan. Dan kami berdoa dan menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Okey, jadi pagi hari ini kita akan main satu games di mana adik-adik kena mencari perkataan tersembunyi. Jadi ada 7 perkataan yang tersembunyi di dalam gambar raja ini. Jadi 7 perkataan ini ada di dalam gambar raja ini di mana adik-adik akan mencarinya. Jadi perkataan itu ataupun ayat tersebut mungkin ada dalam susunan seperti ini, ataupun susunannya seperti ini, ataupun seperti ini. Jadi ada 3 cara untuk adik-adik mencari perkataan ataupun ayat yang tersembunyi. Jadi setiap 30 saat akan diberikan jawapan. Jadi kalau adik tidak dapat cari, akan ada diberikan clue. Jadi setiap 30 saat akan keluar satu persatu jawapannya. Jadi ada 7 perkataan yang tersembunyi. Jadi mari kita mulakan sekarang. T-30 seconds. T-20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. T-30 seconds. T-20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. T-30 seconds. T-20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. T-30 seconds. T-20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. T-30 seconds. T-20 seconds.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Semua sudah keluar jawapannya. Jadi saya berharap adik-adik dapat mencari ataupun menemui 7 perkataan yang tersembunyi di dalam gambar raja ini. Jadi semua perkataan ini sebenarnya akan adik-adik dengar semasa adik-adik mendengar video pelajaran pada hari ini. Jadi mari kita terus ke bahagian yang seterusnya. Oke adik-adik, sudah siap untuk memuji Tuhan? Yes, 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 Yesus. Haleluya. Mari semua kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau nyanyikan bahwa kasih Yesus sangat indah. Ready semua? Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Haleluya. Adik-adik, mari kita terus menyembah Tuhan, kita terus meninggikan namanya. Kita menyanyikan lagu ini bersama-sama dengan sepenuh hati kita. Yang terutama di dalam hidup
Benar ya Tuhan, biarlah dalam kehidupan kami yang terutama adalah Engkau, dan kami mau terus meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Segala puji, hormat, dan syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, nah masanya adalah untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena pagi ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik, minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Abang Yansen, yaitu di mana Paulus ke Roma. Nah, kita lihat apa yang terjadi kepada mereka, dan mereka pun menghadapi banyak rintangan dalam sepanjang mereka berlayar. Nah, minggu ini juga kita akan sambung lagi di bahagian yang kedua, dan kita lihat apa yang sedang terjadi kepada mereka. Kalau adik mau tahu, jom kita lihat video ini. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka. Lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik, kita sudah melihat video sebentar tadi. Jadi apa yang kita dapat belajar di dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 1 hingga 44. Yaitu di mana kita lihat waktu sepanjang mereka berlayar untuk menuju ke Roma, nah banyak cabaran yang mereka harus lalui ataupun mereka hadapi. Nah, di sini ada 5 perkara yang kita belajar. Yang pertama yaitu nasihat ataupun
dorongan. Nah, kita lihat di mana Paulus memberi dorongan kepada setiap tawanan yang bersama-sama dengan dia. Nah, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 22. Nah, di sini, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihati kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Nah, ayat 25 juga, sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semua pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadamu. Nah, kita lihat di sini Paulus memberi nasihat ataupun dorongan kepada setiap tawanan yang bersama-sama dengan mereka, di mana dalam mereka menghadapi sesuatu. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita, adik-adik, kita harus memberi nasihat kepada setiap orang ataupun teman-teman kita. Nah, begitu juga kalau ada orang dia menasihati kita, kita juga harus menerimanya dengan hati yang terbuka, karena setiap teguran itu juga akan membangun kehidupan kita ataupun membangun iman kita. Nah, begitu juga ibu bapak kan selalu mama kita atau bapak kita nasihati kita. Karena apa? Karena dia mau kita supaya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berjaya masa akan datang. Oke, nah yang kedua, apa yang kita dapat belajar di sini? Yaitu jangan takut. Nah, di sini kita lihat malaikat Tuhan berkata kepada Paulus. Nah, di dalam ayat 24. Nah, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karena kasih karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Nah, Paulus pun diberi nasihat ataupun diberi dorongan juga supaya jangan takut. Nah, begitu juga dengan kita. Apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, kita pun jangan takut. Karena apabila kita sudah percaya kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan juga akan ada bersama-sama dengan kita, dan Dia akan menolong kita. Dan Tuhan Yesus juga tidak akan membiarkan kita sendiri untuk menghadapi cabaran ataupun kesusahan di dalam hidup kita, adik-adik. Oke? Nah, yang ketiga, apa yang kita dapat di sini yaitu mengucap syukur. Nah, di mana kita lihat walaupun dalam sepanjang mereka menghadapi sesuatu, mereka juga tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, di mana kita lihat di dalam ayat 34, nah karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatan. Tidak ada seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut di kepalanya. Ayat 35, sesudah berkata demikian ia mengambil roti dan mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka dan memecah-mecahkannya dan memulai makan. Dan maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Nah, di sini mereka mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Kita juga harus mengucap syukur dalam segala hal dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi. Nah, yang keempat yaitu baik hati. Nah, kita lihat siapa yang baik hati di sini. Kita lihat yaitu Pawira. Nah, di mana kita lihat di dalam ayat 42, 43 dan 44 di sini. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi Pawira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menanggalkan maksud mereka dan memerintah supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecah-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Nah, di sini kita lihat prajurit ini baik hati, dia mau menyelamatkan Paulus, bukan saja Paulus, bahkan orang-orang tawanan. Jadi di sini jadilah kita baik hati kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Dan yang kelima, apa yang kita dapat belajar di sini yaitu di mana setelah beberapa bulan Paulus berlayar dengan cabaran yang begitu dahsyat.
dan akhirnya dia sampai ke Roma. Nah, sepanjang dia berada di Roma, dia juga memberitakan firman Tuhan. Jadi di sini apa yang kita dapat belajar? Kita harus juga memberitakan firman Tuhan walaupun dimanapun kita berada. Oke adik-adik, nah sampai sini sejak firman Tuhan kita. Jadi mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang kami dapat belajar. Dan Tuhan Yesus, terima kasih juga karena Engkau sudah menyertai kami dan ajar kami juga Tuhan untuk tetap terus berharap dan bersandar kepada Engkau karena kami percaya Engkaulah satu-satunya Tuhan kami yang memimpin kehidupan kami Tuhan. Dan ajar kami juga apapun cabaran yang kami hadapi, ajar kami supaya terus berserah dan juga Tuhan tetap terus mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik, sampai sini sejak firman Tuhan kita dan kita akan jumpa lagi di minggu hadapan. Bye. Hai adik-adik, masa untuk menghafal. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 109 ayat 30. Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Sekali lagi, Mazmur 109 ayat 30. Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Nah, adik-adik, melalui ayat hafalan kita dapat belajar untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan memuji-muji Tuhan dimanapun kita berada. Oke adik-adik, sampai sini sejak ayat hafalan kita. Selamat menghafal semua. Bye-bye. Hai, halo adik-adik. Sekarang masanya untuk kita dengar pengumuman. Di sini kakak ada beberapa pengumuman, jadi mari kita sama-sama dengar dengan teliti. Pengumuman yang pertama, sel kanak-kanak dijalankan seperti biasa pada setiap hari Ahad jam 9.15 pagi. Adik-adik boleh mengikuti sel kanak-kanak secara atas talian melalui saluran Facebook dalam page sel kanak-kanak ECBM ataupun melalui saluran YouTube dalam channel All Saints Cathedral Kota Kinabalu. Pengumuman yang kedua, bagi adik-adik yang ingin menghantar video ayat hafalan, adik-adik boleh menghantarnya kepada nomor telepon yang tertera pada screen sebelum ataupun pada hari Rabu. Jangan lupa juga untuk mengambil video secara melintang. Dan yang seterusnya, mari kita terus setia berdoa dan juga membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Karena apabila kita rajin berdoa dan membaca Alkitab, kita dapat bertumbuh dalam Kristus dan kita juga dikuatkan dalam iman. Dan yang terakhir, pada minggu hadapan kita akan menyambut, adik-adik tahukah? Pada minggu hadapan itu hari apa? Ya betul, pada minggu hadapan kita akan menyambut Hari Kanak-Kanak Sedunia, yaitu pada 31 Oktober bulan ini, minggu hadapan. Dan kita akan saksikan satu persembahan nyanyian yang disampaikan oleh kawan-kawan kita. Kalau adik-adik mau tahu lagu apa yang mereka nyanyikan, adik-adik mau lihat persembahan nyanyian mereka, jangan lupa ikut selnya minggu depan. Oke, sampai sini saja pengumuman kita. Sebelum kita akhiri sel kita, mari kita sama-sama berdoa, doa Bapa.
Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari, dan ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sampai sini sejak sel kita. Kita jumpa minggu depannya. Bye-bye. Rasul 27 ayat 25. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, kerana aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Amin. Tuhan memberkati. Bye. Kisah Para Rasul 27 ayat 25. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, kerana aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Amin. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 25. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, kerana aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Amin. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 25. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Hai, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 25. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Terima kasih. Bye, jumpa minggu hadapan. Para Rasul 27 ayat 25. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti dinyatakan kepadaku. Jumpa minggu depan. Bye. Kisah Para Rasul 27 ayat 25. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudaraku, kerana aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku.